Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tips untuk sukses di perantauan. Ayat Alkitab yang akan kita pelajari bersama hari ini kita akan melihat di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua bagian kebenaran firman Tuhan ini. Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi itu, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5 dan 6, lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke tanah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang tips untuk sukses di perantauan, maka ini adalah topik yang sangat menarik buat para anak muda yang saat ini sedang meninggalkan rumah orang tua, sedang meninggalkan rumah keluarga, sedang meninggalkan daerah kelahiran, sedang meninggalkan tempat di mana dia dibesarkan untuk pergi ke satu tempat untuk tujuan tertentu, misalnya karena urusan studi, karena urusan mengadu nasib, dan sebagainya. Melalui renungan ini saya akan membagikan 6 tips bagi rekan-rekan muda untuk bisa dipakai supaya bisa sukses di tanah perantauan. Tidak peduli dimanapun tempat di mana itu menjadi tempat perantauanmu, tetapi kalau engkau mendengar baik-baik ke-6 tips ini, maka saya sangat percaya bahwa engkau akan sukses di tanah perantauan. Kita belajar bersama dari kitab Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ini adalah satu kisah perantauan yang tidak menarik, tidak menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa, tetapi justru dari kisah inilah ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Kita akan belajar bersama dari keluarga Elimelek yang pada saat itu melakukan perjalanan perantauan meninggalkan tanah Israel. Maka yang pertama, bagaimana untuk bisa sukses di tanah perantauan? Pertama adalah tentukan tujuan untuk apa engkau merantau. Tentukan mimpimu, kenapa engkau meninggalkan rumah keluargamu. Tentukan impian, kenapa engkau meninggalkan tanah kelahiranmu. Tentukan tujuan yang sangat jelas dan tentukan tujuan yang sangat spesifik untuk alasan kenapa engkau mengangkat kopermu dan meninggalkan tempat di mana engkau dilahirkan dan dibesarkan. Di dalam pasalnya yang pertama ayat 1 di sana dikatakan bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Keluarga Elimelek mereka meninggalkan tanah Israel dengan satu tujuan, untuk menghindar dari bahaya kelaparan yang sedang melanda tanah Israel pada masa itu. Karena itu mereka melakukan perjalanan ini. Mereka meninggalkan tanah Israel, mereka meninggalkan komunitas mereka, mereka meninggalkan orang-orang yang mereka cintai yang ada di tanah Israel. Mereka pergi ke satu tempat yang bernama Moab.
Di sana mereka mau menata kehidupan yang baru. Elimelek memboyong semua keluarganya. Maka apa yang bisa kita pelajari bersama dari kisah ini? Elimelek memiliki satu tujuan yang sangat jelas. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, harapan saya adalah ketika engkau berani meninggalkan rumah keluargamu, maka engkau harus punya satu target tujuan yang sangat jelas. Tentukan tujuan itu secara spesifik. Apa yang pengen engkau raih di tanah perantauan? Apa yang ingin engkau capai di tanah perantauan? Saya menuliskan satu quote yang sangat populer tentang merantau. Di quote ini mengatakan bahwa merantau akan memberimu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai kamu lupa untuk pulang. Ini satu quote yang sangat populer untuk anak-anak perantauan. Pergi saja kemanapun engkau mau untuk mendapatkan pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang engkau dapatkan itulah yang akan membentuk engkau untuk mencapai kesuksesan yang engkau targetkan di dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan teman-teman melakukan perantauan atau meninggalkan daerah kelahirannya pergi ke satu tempat. Mungkin yang dari desa pergi ke kota, yang dari satu pulau pergi ke pulau yang lain, atau bahkan meninggalkan Indonesia ke satu negara yang lain hanya untuk tujuan bahwa saya pengen untuk mencapai tujuan hidup yang sudah saya targetkan ini. Rekan-rekan orang muda yang diberkati Tuhan, apa tujuan engkau melakukan perantauan saat ini? Apa tujuan engkau pergi di satu tempat yang jauh meninggalkan keluargamu? Apa tujuanmu? Engkau harus tentukan itu secara jelas. Engkau harus memiliki gambaran yang sangat jelas tentang alasan engkau meninggalkan rumah keluargamu, rumah ayah ibumu. Engkau harus punya tujuan itu. Kalau Elimelek bersama keluarganya punya tujuan supaya mereka tidak kelaparan, maka apa tujuanmu? Apakah sekedar untuk tidak kelaparan? Apakah engkau sedang melarikan diri dari tengah-tengah orang tuamu? Apakah engkau sedang melarikan diri dari tanggung jawab di rumah keluargamu? Apakah engkau sedang melarikan diri dari satu tanggung jawab tertentu? Saya berharap tidak demikian, tetapi engkau melakukan perjalanan perantauan karena engkau punya satu tujuan yang jelas. Sejauh apapun kamu ingin melakukan perjalanan perantauan, kamu harus ingat bahwa satu hari pasti engkau akan pulang. Dan ketika engkau pulang, maka engkau harus menunjukkan tentang tujuanmu yang sudah engkau capai. Rekan-rekan orang muda, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah belajar untuk tips yang kedua ini adalah sadarlah bahwa ada tanggung jawab keluarga atau tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu yang engkau bawa saat ini. Elimelek bersama Naomi dan kedua anaknya, mereka melakukan perjalanan ke tanah Moab. Mereka Elimelek membawa secara fisik seluruh keluarganya, istri dan kedua anak laki-lakinya. Engkau melakukan perjalanan perantauan, tentu engkau tidak membawa secara fisik keluargamu, tetapi ada tanggung jawab itu di atas pundakmu yang sedang engkau bawa saat ini. Sadarlah bahwa ada tanggung jawab di atas pundakmu yang engkau bawa saat ini untuk dapat membahagiakan keluargamu. Di masa yang akan datang, ada satu harapan yang besar saat orang tua melepaskan anaknya pergi untuk merantau. Entah itu karena alasan studi atau entah alasan karena pengen pergi bekerja di suatu tempat, meniti karir dan sebagainya. Ada harapan keluarga di sana. Karena itu ketika engkau ada di tanah rantau, engkau harus selalu mengingat bahwa saya ada di sini jauh dari kehidupan keluarga saya, jauh dari kehidupan orang tua saya. Karena ada satu tanggung jawab yang besar yang sedang diberikan oleh keluarga di atas pundak. Saya menjadi salah satu anak dari dalam keluarga saya yang memiliki tanggung jawab yang sangat berat, yang sangat besar. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau mau sukses di tanah perantauan, maka engkau harus menyadari bahwa engkau punya satu tanggung jawab. Ketika engkau sadar bahwa engkau punya satu tanggung jawab buat keluargamu, maka pada saat itulah engkau pasti akan dengan gigih berjuang di tanah rantau. Engkau pasti mau untuk bekerja keras. Engkau tidak peduli apapun yang ada di depanmu. Engkau tahu bahwa ada tanggung jawab
dari keluarga yang diberikan kepada saya. Ada harapan besar dari keluarga yang diberikan kepada saya. Maka saya harus membawa sesuatu yang membuat mereka tersenyum kelak. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya juga punya pengalaman merantau yang cukup lama. Saya ada di tanah orang bertahun-tahun. Dan saya mendapatkan banyak pengalaman hidup. Tetapi selama di tanah perantauan saya tahu bahwa ada harapan keluarga yang harus saya penuhi. Ada cita-cita dari keluarga yang harus saya raih. Di samping cita-cita pribadi saya, ada cita-cita keluarga yang harus saya raih. Karena itu saya tidak boleh malas ketika saya di tanah rantau. Saya ingat ketika saya berada di kota Jakarta, saya benar-benar belajar untuk memaksimalkan waktu yang ada. Saya pakai untuk saya belajar, saya pakai untuk berjejaring, saya pakai untuk mengetahui banyak hal yang nantinya itu akan bermanfaat buat saya ketika saya kembali ke tanah kelahiran saya, ketika saya kembali ke tengah-tengah keluarga saya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus ingat bahwa ada harapan besar dari keluargamu. Engkau boleh jauh dari mereka, tetapi engkau harus tahu bahwa ada sesuatu tanggung jawab di atas pundakmu yang tidak bisa engkau hindari. Mereka sedang bermimpi waktu mereka memberikan engkau kesempatan untuk pergi ke tanah orang, pergi ke kota yang besar, pergi ke satu negara yang lain. Maka engkau harus ingat bahwa ada satu harapan yang besar dari keluargamu. Mereka pengen melihat engkau waktu engkau kembali. Engkau tidak kembali seperti waktu engkau pergi, tapi engkau pulang dengan membawa sesuatu yang berbeda. Minimal pribadimu menjadi lebih berbeda daripada sebelumnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya punya pengalaman ini. Ketika saya meninggalkan rumah orang tua saya hanyalah satu bocah perempuan yang tidak lebih baik daripada orang lain. Artinya dalam artian bahwa saya tidak dianggap, saya tidak dihargai, dan saya sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi ketika saya pulang dengan membawa pribadi saya yang berbeda dari waktu saya meninggalkan keluarga saya. Karena itu doa dan harapan saya buat engkau anak-anak muda yang ada di tanah perantauan. Hari ini maksimalkan setiap kesempatan yang engkau punya. Mungkin engkau sedang meniti karir, mungkin engkau sedang bekerja, mungkin engkau sedang melanjutkan studi. Pakai kesempatan itu dengan baik. Kenapa? Ada harapan besar dari keluargamu yang sedang engkau bawa di atas pundakmu. Hal yang ketiga, untuk bisa sukses di perantauan adalah engkau harus tentukan batas waktu kapan engkau akan meraih impianmu tentang sukses yang menurut definisi kamu. Sukses di tanah rantau bisa jadi adalah sukses mendapatkan gelar tertentu. Sukses di tanah rantau bisa jadi itu adalah berhasil bawa pulang pribadi yang lebih matang dari sebelumnya. Sukses di tempat rantau artinya juga bisa berhasil membawa pulang hasil uang yang cukup untuk satu impian tertentu. Sukses di tanah rantau bisa juga berarti bahwa kita berhasil membawa pulang nama yang harum bagi keluarga kita. Definisi sukses buat kita berbeda-beda di tanah rantau. Ada orang yang bilang kalau dia belum punya mobil di tanah rantau, dia belum sukses. Kalau dia belum punya tabungan sekian miliar, dia belum sukses di tempat rantau. Masing-masing kita berbeda-beda definisi tentang sukses itu. Tetapi apapun itu, engkau harus belajar untuk memiliki target waktu yang harus dengan jelas engkau punya. Kalau engkau sedang melakukan studi, maka berapa tahun kau pengen selesai? Kau harus punya target waktu yang sangat jelas. Karena ketika engkau punya target waktu yang sangat jelas, maka itu akan membantu engkau untuk benar-benar produktif di dalam waktu-waktu yang engkau punya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus punya ketentuan waktu yang jelas yang engkau punya. Engkau harus punya target. Mau berapa tahun engkau menyelesaikan studimu? Mau berapa tahun engkau pakai untuk merintis karirmu? Mau berapa tahun yang engkau pakai untuk membuat bisnismu ini berkembang? Engkau harus punya target yang sangat jelas. Orang-orang muda yang berbahagia, saya ingin mengatakan bahwa kalau engkau tidak punya target waktu yang jelas, maka di kos kamu, di perantauan
perantauan kamu pasti akan berleha-leha, engkau akan bersantai-santai, engkau tidak punya keinginan gairah dalam diri untuk bekerja keras, engkau tidak punya keinginan dalam dirimu untuk mengupgrade diri semaksimal mungkin, engkau akan mengabaikan setiap peluang yang ada di depan kamu. Kamu hanya berpikir, ya yang penting saya bisa bertahan hidup, yang penting saya masih bisa membayar uang kos saya, yang penting saya masih bisa makan dan minum, yang penting saya masih ada, saya masih sehat. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau engkau berpikir seperti itu, kenapa engkau merantau? Engkau tidak lebih dari temanmu yang ada di kampung, engkau tidak lebih dari saudara-saudaramu yang ada di tempat kelahiranmu. Tetapi engkau harus punya target yang jelas. Di tahun berapa tahun engkau akan mencapai sukses yang engkau pikirkan itu. Rekan-rekan orang muda yang diberkati Tuhan, doa dan harapan saya ketika engkau saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau engkau masih belum memiliki target berapa tahun engkau sukses meraih apa yang engkau mau itu, maka saat ini juga engkau harus punya waktu, engkau mengambil waktu untuk memikirkan dengan baik. Berapa tahun engkau ingin mencapai apa yang engkau targetkan itu. Hal yang keempat, tips untuk bisa sukses di perantauan yang kita pelajari dari keluarga Elimelek di bagian ayat 2C di sana, maka diamlah mereka di sana. Apa yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran ini? Yang keempat adalah engkau harus berani untuk berubah. Untuk sukses di perantauan engkau harus berani untuk berubah. Berubah keluar dari zona nyamanmu. Engkau harus berubah dari pribadimu yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin engkau di rumah, engkau biasa untuk dilayani, maka di tempat perantauan engkau tidak bisa dilayani oleh siapapun. Engkau yang harus melayani dirimu. Engkau harus siap berubah di tempat perantauan supaya engkau bisa sukses. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, sukses di perantauan itu kenapa tidak semua orang bisa mendapatkannya? Kenapa? Karena tantangannya begitu banyak. Ada begitu masalah yang kita hadapi dan kita harus menghandle masalah tersebut secara sendiri. Karena itu rekan-rekan orang muda, saya punya persepsi bahwa kalau engkau mau merantau, maka engkau sudah punya mental yang baja. Engkau sudah siap untuk bertarung. Apapun yang ada di depan, kau sudah siap untuk menghadapinya. Teman-teman orang muda yang diberkati oleh Tuhan, bagian keempat ini menuntut keinginan yang kuat dari dalam diri. Engkau harus berubah. Engkau harus berubah. Apa karakter lamamu? Sekarang karakter itu harus kau tinggalkan. Kau harus berubah di tempat yang baru. Mungkin paling sederhana adalah tentang jam tidur. Kalau engkau baru ada di tempat yang baru, engkau harus menyesuaikan dirimu dengan jam tidur yang ada. Engkau juga harus menyesuaikan dengan jam tidur malam. Jam bangun dan jam tidur itu harus engkau sesuaikan. Bukan hanya tentang itu, ada hal simpel. Tentang bagaimana porsi makan. Porsi makan juga harus disesuaikan. Ketika mungkin di rumah engkau mau makan berapa kali saja dengan porsi yang sebanyak apapun, silakan kau lakukan itu. Kenapa? Karena ada orang tuamu yang menyediakan. Tapi ketika di tanah rantau kau harus berubah. Porsi makanmu ini harus berubah sesuai dengan kekuatan kantongmu, sesuai dengan kekuatan penghasilanmu. Engkau jangan coba-coba berpikir untuk di rumah kau makan 6 kali sehari, di tanah rantau engkau juga mau makan 6 kali sehari. Itu tidak mungkin akan terjadi. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau juga harus berubah untuk beradaptasi dengan lingkungan barumu. Berubah sebijak mungkin, sebisa kamu, dan kau harus paksa dirimu untuk berubah. Kenapa? Karena kalau kau tidak berubah di tempat barumu, engkau pasti akan gagal di perantauan. Rekan-rekan orang muda, Alkitab mencatat bahwa maka diamlah mereka di tanah Moab. Waktu Elimelek dan keluarga sampai, mereka diam di sana. Ini menyiratkan bahwa mereka mulai beradaptasi di tempat baru. Mereka mulai berubah mengikuti cara kehidupan yang ada di sana. Bukan ke arah yang negatif, tapi arah yang baik yang saya mau garis bawahi di sini.
Karena itu orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, doa dan harapan saya adalah engkau yang sudah melakukan perantauan saat ini dan engkau menonton bagian renungan ini, saya ingin mengatakan padamu, berubahlah setiap hari, berubahlah untuk engkau menjadi lebih baik. Tinggalkan gaya hidup yang lama, menjadi gaya hidup yang baru. Termasuk di dalamnya adalah kau harus libatkan Tuhan dalam perjalanan perantauanmu ini. Kalau sebelumnya engkau mungkin malas berdoa, di tanah rantau ini engkau harus banyak berdoa, karena hanya Yesus yang engkau punya, hanya Yesus yang ada bersama dengan engkau. Kalau di rumahmu mungkin engkau malas untuk membaca Alkitab, di tanah rantau engkau harus lebih banyak membaca Alkitab untuk engkau bisa pegang janji firman Tuhan yang akan menolong engkau, yang akan memapah engkau di masa-masa beratmu. Kalau di rumahmu engkau mungkin tidak biasa untuk pergi mencari komunitas-komunitas rohani untuk bergabung di dalamnya, maka ketika engkau ada di tanah rantau, engkau harus mencari komunitas rohani supaya engkau bisa bertumbuh bersama dengan mereka. Kenapa? Di dalam komunitas rohani itu engkau akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda dan engkau bisa belajar dari mereka di sana. Hal yang kelima untuk bisa sukses di tanah rantau masih dari kata yang sama, diamlah mereka di sana. Ini menyiratkan bahwa mereka mulai untuk membaur dengan orang-orang yang ada di sana. Maka hal yang kelima untuk sukses di tanah perantauan adalah engkau harus memiliki keluarga yang baru. Keluarga perantauan. Kau harus punya keluarga yang baru di tanah rantau. Bukan karena mereka semarga dengan engkau, bukan karena mereka satu darah daging dengan engkau, tetapi keluarga baru yang engkau temukan di tempat yang baru. Di mana engkau bisa mencarinya? Itu mungkin ada di orang tua atau keluarga dari teman-teman di kampusmu. Mungkin itu bisa jadi orang-orang yang ada di kantormu. Mungkin itu bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Mungkin itu bisa jadi orang-orang yang ada di gereja yang baru di mana engkau hadir. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hal kelima ini memang tidak mudah dan tidak semua orang yang mengalami perantauan atau menjalankan perantauan atau pergi merantau memiliki keluarga di tanah rantau. Kenapa? Karena mereka menutup diri mereka. Kenapa? Karena mereka enggan untuk berubah. Kenapa? Karena mereka pemalu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka bisa. Tapi saya ingin mengatakan, kalau engkau ingin sukses di perantauan, engkau harus punya keluarga yang baru di tempat perantauan. Keluarga yang baru ini menjadi tempat engkau bisa sharing tentang pergumulan-pergumulanmu. Keluarga yang baru ini bisa menjadi tempat untuk engkau menceritakan tentang beban-beban hidupmu, meminta nasihat dari mereka, meminta dukungan dari mereka. Kenapa? Kita ini manusia yang diciptakan tidak bisa terpisah dari komunitas. Karena itu keluarga baru ini sangat dibutuhkan. Saya sangat merasakan manfaat tentang hal ini. Bahkan sampai hari ini saya masih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari keluarga saya di tanah perantauan saya. Keluarga ini mengasihi saya bukan karena kami semarga, bukan karena kami satu darah daging, bukan karena kami asalnya satu suku, tidak. Tetapi keluarga ini saya temukan di dalam gereja. Keluarga ini saya temukan ketika saya ada di dalam pelayanan. Keluarga ini saya temukan ketika saya membuka diri dan mengenal orang-orang yang ada di sekitar saya, dan belajar untuk mengasihi dan memberikan diri saya dengan rendah untuk mengatakan, biarkan saya menjadikan engkau sebagai orang tua saya, sebagai keluarga saya. Artinya apa? Saya juga harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru ini. Maka ini adaptasi yang sangat luar biasa. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya ingat ketika saya harus meninggalkan kota Jakarta, mengakhiri masa perantauan saya yang begitu panjang. Keluarga saya di tanah perantauan mengantarkan saya dengan cinta. Mereka mendoakan saya. Mereka mengatakan bahwa jangan lupakan kami. Ingat, kami akan mensupport kamu dari jauh sini. Dan saya sangat bersyukur bahwa ada cinta yang luar biasa yang saya dapatkan di tanah perantauan. Bahkan saya merasa bahwa mereka mencintai saya melebihi dari keluarga semarga atau keluarga sedarah daging bahkan. Ada beberapa keluarga yang luar biasa yang saya punya ketika saya ada di Jakarta. Dan saya menjadikan mereka sebagai kakak saya, sebagai orang tua saya, sebagai saudara saya, sebagai adik saya.
Dan itu sangat menyenangkan. Mereka ini kemudian menjadi support system buat saya di dalam pelayanan saya. Dalam menjawab dan menggumuli panggilan yang saya punya, keluarga yang saya temukan di tanah rantau inilah menjadi support system yang sangat positif. Mereka ada di titik tertinggi saya, mereka juga ada di titik terendah hidup saya. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saja saat ini engkau merantau, saya berharap engkau harus menemukan keluarga baru di tempat perantauan. Buka dirimu dan kenal orang lain. Kalau ada yang kau merasa bahwa mereka ini cocok dengan saya, maka jangan segan untuk mengatakan bahwa biarkan saya menjadi anakmu, biarkan saya menjadi saudaramu, biarkan saya menjadi kakak bagimu, biarkan saya menjadi adik bagimu. Ini hal yang sangat-sangat penting. Di Alkitab di sini dikatakan bahwa mereka diam di tanah Moab, maka diamlah mereka di sana. Kalau mereka tidak memiliki keluarga-keluarga yang ada di sekitar, saya yakin dan percaya mereka tidak bisa sampai berpuluh-puluh tahun di sana. Tetapi karena mereka menemukan orang-orang baru yang mereka bisa jadikan sebagai keluarga, maka mereka bisa sampai berpuluh-puluh tahun di tanah perantauan sebelum pada akhirnya hanya Naomi saja yang kembali lagi ke tanah Israel. Maka yang keenam adalah tips untuk bisa sukses di tanah perantauan adalah jangan menyerah meskipun kesulitan selalu datang silih berganti setiap hari. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ayat 4 dan ayat 5 dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini menggambarkan bagaimana apesnya hidup Naomi. Pertama suaminya meninggal, lalu yang kedua anak laki-lakinya juga ikut meninggal. Maka yang tertinggal dalam hidup Naomi hanyalah kedua menantunya. Ada kesulitan yang begitu besar yang dihadapi oleh Naomi pada saat itu. Tapi Naomi tidak menunjukkan bahwa dia menyerah di dalam semuanya itu. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau mau sukses di perantauan, maka engkau harus terus belajar untuk tidak menyerah meskipun ada banyak kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi di sana. Orang-orang yang merantau harus bergumul dengan dirinya sendiri. Dia harus belajar ketika sedih, menangis sendiri. Ketika lapar, dia harus menanganinya sendiri. Ketika ada dalam kesulitan, dia harus belajar untuk menanganinya sendiri. Ketika tidak punya uang, harus belajar untuk bagaimana bisa ada uang. Tapi kau harus ingat baik-baik bahwa engkau tidak boleh menyerah ketika tantangan-tantangan itu datang. Kau tidak boleh menyerah. Kembali ke poin pertama. Kau punya tujuan. Kau punya mimpi yang harus kau raih. Karena itu kau tidak boleh menyerah dengan setiap tantangan-tantangan yang ada. Saya waktu di kota Jakarta, saya bertemu dengan banyak anak muda dari berbagai macam pulau di Indonesia ini yang sedang datang ke Jakarta untuk merantau. Banyak di antara mereka yang sedang melanjutkan studi, tapi ada juga yang sedang meniti karir. Kisahnya luar biasa ketika kalau bertemu dan mendengar cerita, banyak yang sampai menangis meneteskan air mata. Tidak punya ini, sedang berhadapan dengan hal ini, tetapi harus sendiri, harus bertarung, harus bisa. Merantau itu memang tidak mudah. Tapi kau tidak boleh menarik kopermu untuk pulang ke kampungmu, ke rumah keluargamu sebelum apa yang menjadi targetmu di poin pertama itu engkau wujudkan. Engkau harus mencapainya supaya engkau bisa dikatakan sebagai orang yang sukses di perantauan. Kau harus menahan rasa rindu, kau harus menahan bagaimana engkau merasa kesepian. Engkau merasa bahwa engkau hanya seorang diri. Kau harus berjuang melewati itu. Makanya saya waktu di tanah perantauan, saya membuka diri untuk bergaul dengan banyak orang. Saya ada di dalam komunitas-komunitas rohani yang saya tahu saya tumbuh di sana. Karena itu saya tidak merasa kesepian ketika saya ada di daerah Jakarta pada saat itu. Saya bisa melewati semua hal. Kenapa? Ada kadang-kala saya merasa saya butuh teman. Saya punya teman. Saya butuh keluarga, saya punya keluarga. Saya tidak merasa bahwa saya tidak punya apa yang saya perlukan. Kenapa? Saya membuka diri, beradaptasi, menerima perubahan yang ada. Dan saya fight untuk berhadapan dengan semua hal. Ketika tidak punya uang, saya tidak mengemis-ngemis. Saya belajar kreatif bagaimana untuk bisa menghasilkan uang.
Ada banyak tantangan yang dihadapi ketika ada di perantauan. Tetapi saya tidak ingin untuk kita menyerah dengan setiap tantangan kesulitan-kesulitan yang ada. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Melalui kitab Rut ini saya ingin mengajar kita untuk belajar tentang 6 hal ini supaya engkau bisa sukses di perantauan. Kau harus belajar 6 hal ini dengan baik supaya engkau bisa meraih apa yang menjadi targetmu, sehingga pada waktunya engkau pulang kembali ke rumah orang tuamu, ke kampung halamanmu, ke tempat di mana engkau dilahirkan dan dibesarkan, engkau pulang dengan dada yang tegak. Kenapa? Karena engkau adalah salah satu putra daerah atau putri daerah atau salah satu anak dari keluargamu yang telah meraih apa yang diimpikannya. Yang mungkin sebelumnya ketika engkau mengatakan itu kepada orang lain, orang berkata itu mustahil engkau capai. Tapi sekarang engkau membuktikan kepada mereka bahwa ternyata itu mungkin untuk diraih karena engkau sudah berjuang dengan bersusah payah, dengan berpeluh dengan air mata, dan engkau mendapatkan hal tersebut. Saya tahu bagaimana sulitnya untuk ada di perantauan. Ada banyak kesulitan di sana. Mendekati hari harus membayar uang kos atau uang kontrakan dan kita belum punya uang. Itu ada stresnya tersendiri di sana. Ketika kita ada di dalam masa-masa ternyata harus membayar ini dan itu dan belum punya uang, kita harus belajar bagaimana untuk menghasilkan uang. Dan saya selama saya merantau, saya tidak mengemis kepada keluarga saya. Saya tahu bahwa saya sudah mengambil keputusan untuk ini. Saya bersama dengan Tuhan, saya pasti akan melewati sebuah hal tersebut. Dan saya merasakan ketika ada dalam kesulitan-kesulitan tersebutlah, saya merasa bahwa firman Tuhan itu begitu hidup buat saya. Janji firman Tuhan itu saya pegang dengan kuat. Saya berlutut dan berdoa setiap waktu ketika saya berhadapan dengan setiap pergumulan yang ada. Dan saya membuktikan kepada orang-orang yang awalnya tidak mempercayai mimpi saya. Mereka hari ini harus mempercayai bahwa apa yang saya katakan sebelumnya itu tidak mungkin saat ini menjadi mungkin. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja engkau berada, dan engkau adalah seorang yang sedang merantau. Doa dan harapan saya adalah engkau sudah punya tujuan yang jelas, engkau sudah punya mimpi yang jelas kenapa engkau merantau. Yang kedua, engkau sudah punya ketentuan batasan waktu, kapan engkau harus meraih apa yang engkau ingin raih tersebut. Yang ketiga, engkau sudah sadar bahwa ada satu tanggung jawab dari keluarga yang sedang engkau bawa di atas pundakmu. Yang keempat, engkau sudah belajar untuk berubah. Ataupun kalau saat ini kau belum berubah, kau belajar berproses untuk mengalami perubahan tersebut dan melakukan perubahan-perubahan di dalam dirimu yang lebih positif lagi untuk menjadi pribadi yang berbeda, untuk menjadi pribadi yang bisa untuk mencapai hal yang sedang engkau targetkan tersebut. Yang berikut, kalau engkau belum memiliki keluarga baru di tempat perantauan, kau belum punya orang-orang yang bisa engkau berbagi tentang kesulitan, tentang kehidupanmu, tentang bagaimana engkau berhadapan dengan banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan di tempat barumu, maka segeralah mencari keluarga baru di sana. Cari kakak rohani, cari adik rohani, cari teman-teman komunitas-komunitas yang bisa membangun engkau, membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah kau harus belajar untuk tidak menyerah meskipun ada banyak kesulitan-kesulitan yang hari ini sedang engkau hadapi. Doa saya adalah engkau yang mendengarkan bagian renungan ini, engkau belajar dari kisah Elimelek dan Naomi serta kedua anak mereka. Mereka keluar dari tanah Israel, mereka pergi sebagai orang asing di satu negeri yang baru, yaitu di tanah Moab. Meskipun kisah hidup mereka tidak begitu menarik, tetapi ada pelajaran-pelajaran hidup yang begitu berharga yang dapat kita bagikan, yang sudah saya bagikan sebagai 6 tips
untuk dipakai supaya engkau sukses di tanah perantauan. Doa saya engkau benar-benar sukses di tanah perantauan dan engkau terus diberkati supaya hidupmu nanti kelak menjadi berkat bagi orang lain di tanah, di tempat di mana engkau dilahirkan dan dibesarkan. Engkau menjadi orang yang menjadi berkat bagi keluargamu, bagi seisi rumahmu, dan bagi orang-orang dari kampung di mana engkau telah meninggalkan mereka. Terima kasih, demikian apa kata Alkitab buat orang muda hari ini, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.